pagi, semangat hari Kamis untuk Bapak Ibu dan tentunya kawan maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Semoga di hari Kamis ini kita masih diberikan kesempatan untuk produktif ya teman-teman. Dan juga semangat pastinya menjalankan usahanya supaya kian maju dan juga makmur. Dan tidak terasa kawan maju semua, hari ini kita memasuki sesi ke-7 dan masih di gelaran webinar UMKM untuk Indonesia. Dengan bangga kembali dengan saya Suci Patia untuk hadir mendampingi kawan maju semua. Semoga kawan maju nggak bosan ya. Tapi tentunya nggak boleh bosan ya, karena tentunya setiap sesi kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang inspiratif dan juga berkompeten di bidangnya masing-masing. Terima kasih juga kami ucapkan kepada kawan maju semua yang masih setia mengikuti webinar UMKM untuk Indonesia dari sesi pertama hingga sesi ke-7 ini. Dan mungkin boleh sedikit saya infokan mengenai webinar UMKM untuk Indonesia bagi kawan maju yang mungkin baru saja bergabung pada hari ini. Nah, jadi kawan maju semua, webinar UMKM untuk Indonesia adalah sebuah pelatihan untuk mendorong perkembangan UMKM Indonesia, tentunya agar dapat mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan literasi digital yang diinisiasi oleh Sampurna untuk Indonesia, yaitu program keberlanjutan dari PT HM Sampurna Tbk. Dan tentunya melalui wadah UMKM untuk Indonesia, Sampurna tidak hanya memberikan edukasi kepada para pelaku usaha, tetapi juga memberikan akses untuk berkolaborasi nih. Nah, pertanyaannya bisa berkolaborasi dengan siapa saja ya? Nah, jadi kawan maju semua bisa berkolaborasi dengan narasumber dan tentunya juga dengan sesama peserta, baik dari sektor pemerintah maupun dari sektor swasta, dan juga memperkenalkan ragam tren serta wawasan baru yang bermanfaat bagi pelaku UKM dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, di wadah UMKM untuk Indonesia, kita juga akan bersama-sama nih kawan maju untuk menambah wawasan, saling berkenalan, dan juga pastinya yang seru adalah saling berdiskusi nih. Dan agar kawan maju ini semakin produktif di hari Kamis nih, utamanya hari ini, dan terus termotivasi dalam membangun usaha yang maju dan makmur. Tapi tenang aja kawan maju, kita masih ada 4 sesi lagi. Jadi untuk kawan maju yang mungkin baru saja bergabung hari ini, pastikan untuk daftar di sesi webinar selanjutnya, yang pastinya juga kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang inspiratif. Nah, kalau boleh sedikit saya juga mau kasih informasi penting buat kawan maju semua. Bagi kawan maju yang sudah mendaftar di sesi webinar UMKM untuk Indonesia, nah nanti link Zoom-nya akan dikirimkan melalui WhatsApp dan juga email yang sudah didaftarkan. Jadi pastikan kawan maju nomornya itu adalah nomor yang aktif, emailnya juga benar, jangan sampai salah. Jadi silahkan secara berkala melakukan pengecekan ke WA dan juga emailnya masing-masing. Jangan lupa juga kawan maju untuk mengisi formulir survei yang dikirimkan panitia melalui kolom chat pada aplikasi Zoom. Jadi silahkan nanti secara berkala juga dicek kolom chatnya, nanti akan ada link di sana. Kawan maju silahkan mengisi formulir survei karena nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi e-sertifikat dan materi presentasi nanti akan dikirimkan oleh panitia melalui WhatsApp ataupun email. Dan nanti juga kawan maju akan ada undangan nih yang dikirimkan ke kawan maju semua untuk dapat masuk ke dalam WhatsApp grup UMKM untuk Indonesia. Jadi seru sekali, nanti kita akan mungkin berdiskusi di dalam grup sana. Kita akan saling berkenalan, berdiskusi, dan pastinya membahas topik-topik yang menarik dan juga seru seputar cara membangun usaha maju yang kian makmur. Dan pastikan untuk bergabung, karena siapa tahu ya kita bisa kolaborasi dari WhatsApp grup sana. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi silahkan secara berkala juga untuk saling mengecek, saling menyapa di WhatsApp grupnya masing-masing. Nah, hari ini kawan maju, kenapa hari ini saya bilang ini akan menjadi hari yang sangat produktif tetapi seru? Karena pemateri kita ini hari ini akan memberikan wawasan seputar tantangan dan peluang nih membangun usaha di era digital. Jadi di balik semua kemudahan yang ditawarkan oleh transformasi digital, tentunya ada banyak sekali tantangannya. Seperti misalnya infrastruktur yang membutuhkan biaya, kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankan usaha di platform digital, hingga mengedukasi konsumen untuk melakukan transaksi digital. Nah, tapi kalau kita bicara tantangan, tentunya kita juga harus bicara peluang ya kawan maju, karena ada tantangan, ada juga peluang di sana. Nah, di sesi kali ini kita juga akan mendengar tantangan dan peluangnya langsung dari para pelaku usaha dan juga dari pemangku kepentingan. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut Bapak Leonard Theo Sabrata, Presiden Direktur LLP KUKM, yaitu Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau biasa disebut Smesco Indonesia, dan juga akan hadir Mas Galih Ruslan, founder dari Kila Food.
Ya ampun Pak Leo, apa kabar? Kita ketemu lagi Kabar, Pak. kabar Suci. Ya, Baik dong, semangat nih ketemu Pak Leo sama Mas Gali. Oke, Mas Gali apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Tapi kalau dari wajah-wajahnya ini semangat-semangat sekali ya hari ini ya. Dan senang sekali hari ini saya ketemu lagi sama Pak Leo dan juga baru pertama kali ketemu nih sama Mas Gali ya ngomong-ngomong hari ini. Tapi tenang, kita akan berdiskusi, kita hari ini akan seru-seruan, kita akan produktif ya Pak Leo dan juga Mas Gali. Mungkin sedikit aku juga mau kasih informasi buat kawan maju semua. Kenapa sih sebetulnya peluang dan tantangan di era digital ini penting sekali untuk kita bahas hari ini. Karena transformasi digital yang setiap hari semakin maju dan canggih ini punya banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Nah, tapi transformasi ini juga bisa jadi sebuah tantangan bagi para pelaku usaha yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan dan tidak mau belajar. Nah, salah satu tantangannya adalah para pelaku usaha ini dituntut untuk terus kreatif dalam menjalankan bisnisnya. Karena siklus tren di era digital ini kan sangat cepat dan pendek, kita pasti setuju dan sepakat dengan hal itu. Jadi para pelaku usaha juga harus gencar menyediakan ragam produk sesuai dengan selera konsumen yang cepat berubah. Tapi peluangnya adalah, sekali lagi kalau bicara tantangan, kita bicara juga tentang peluang ya. Jadi peluangnya adalah selera konsumen ini kan semakin variatif kawan maju. Sehingga selalu ada kesempatan untuk para pelaku usaha ini dalam mengambil porsi di dalam pasar. Nah, pastikan kawan maju juga untuk tidak beranjak kemana-mana. Karena setelah materi presentasi selesai disampaikan, nanti kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi silahkan untuk kawan maju yang memiliki pertanyaan ketika para pemateri memberikan materinya, jangan ragu untuk tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Jadi jangan sampai salah ya, kawan maju itu ada kolom chat dan kolom Q&A. Jika ingin memberikan tanggapan, saran, itu silahkan di kolom chat. Tapi kalau pertanyaan khusus di Q&A. Karena nanti akan ada hadiah menarik berupa ionizer untuk 3 peserta yang memberikan pertanyaan terbaik. Jadi langsung aja berikan pertanyaan terbaiknya dari kawan maju semua. Siapa tahu kawan maju menjadi orang yang beruntung hari ini dan mendapatkan hadiah dari kita. Nah, nanti pemenangnya akan kita infokan di akhir acara ya. Jadi stay tune karena pemateri kita juga hari ini sangat keren-keren banget. Tanpa menunggu lagi, saya akan mengundang kembali Pak Leo. ya, Oke, Pak Leo gimana? Sudah siap Pak? Biasanya kalau dari sebelum-sebelumnya, siap. kalau Pak Leo ngasih materi ini luar biasa sekali. Jadi langsung aja aku juga udah nggak sabar. Pak Leo silakan. Oke, thank you Suci. Boleh ditampilkan, selamat pagi semuanya yang nonton via online. Eh, Disebutnya kawan maju ya. So, selamat pagi, saya mau nyapa dulu kawan maju dari SETC atau DSRC. Ini kebetulan kita juga sudah sering kerjasama dengan SETC, kemarin di Bali juga kita kerjasama, nanti juga kita akan kerjasama lagi, jadi saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan dan peluang di era digital, tentunya itu sudah sangat dirasakan ya, terlebih pada saat pandemi kemarin, tentunya ini dirasakan oleh semua insan masyarakat, baik yang pebisnis maupun juga publik. Oleh karenanya, ketika di awal pandemi itu terjadi, Smesco sebagai sebagai di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM langsung juga memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa mengarungi tantangan di era pandemi tersebut. Dan tentu jawabannya salah satunya adalah melalui digitalisasi. Itu sudah pasti, karena kan waktu itu ada keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Jadi banyak berkah yang didatangkan dari pandemi. Salah satunya adalah akselerasi daripada kemajuan digitalisasi di Indonesia. Nah, kalau dari presentasi saya ini mungkin ingin sharing aja mengenai beberapa hal yang sudah kita laksanakan selama hampir 3 tahun terakhir sejak saya menjabat sebagai Direktur Utama di Smesco. Dan memang ini diakselerasi juga, tapi ada juga yang memang mungkin terhambat ya karena adanya pandemi. Tapi yang pasti kita memikirkan dari awal bagaimana nanti the future of SME di Indonesia. Makanya title-nya ini kita memikirkan mengenai masa depan. Kira-kira bentuknya seperti apa, kegiatannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di next saja. Misi kami sebetulnya jelas sekali sih, bahwa kita ingin membangun sebuah
sebuah end-to-end solution ya untuk MSMI dalam hal ini UMKM ya di Indonesia di bawah pimpinan Pak Teten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi dan UMKM. Kita ingin juga bersama dengan LPDB KUKM gitu ya, kita untuk dan stakeholder lainnya kita menciptakan kerjasama yang baik, menciptakan sebuah end-to-end termasuk sampai ke private sector bersama dengan Sampurna juga dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya mau sedikit menjelaskan kenapa penting untuk membangun sebuah ekosistem. Dan SRC ini kan juga sebuah ekosistem. Memang kalau dulu kita lihat ekosistem, apalagi yang namanya end-to-end, kalau dulu sebutannya banyak yang bilang in-house gitu ya, itu milik usaha besar. Karena pada saat itu juga mungkin konektivitas tidak sebaik sekarang, sehingga sumber informasi juga hanya dimiliki oleh segelintir orang gitu ya. Belum demokratis lah istilahnya. Nah, tapi seiring dengan majunya teknologi, ini akhirnya menjadi sebuah yang tersebar dan informasi itu menjadi demokratis, sehingga peluang seperti tagline-nya kalian ya, kalau mau maju kamu bisa gitu kan. Ini betul sekali gitu. Jadi karena sudah demokratis, jadi peluangnya sudah cukup rata gitu dalam arti semua akses informasi yang sama itu bisa diakses dari mulai kelas yang di bawah sampai yang di atas. Sehingga yang terjadi adalah proses berbisnis itu menjadi lebih mudah seharusnya kalau mau. Ya kuncinya itu kan, kalau mau. Kalau mau pasti bisa. Nah, oleh karenanya ekosistem itu menjadi penting. Karena kalau kita sendiri-sendiri mau naik kelas, walaupun sudah eranya digital, itu juga tidak mudah. Karena dengan adanya komunitas, itu terjadi yang namanya sharing resources. Jadi ada sumber daya yang bisa kita bagi bersama, dan inilah yang ingin diciptakan oleh banyak pihak, termasuk oleh Kementerian Koperasi dan UMKM melalui Smesco dan LPDB, dan juga kementerian lain, dan termasuk pemerintah kita, termasuk big private, termasuk juga simpul-simpul komunitas di mana yang tersebar di Indonesia. Dan saya rasa ini semangatnya sama gitu ya, kita ingin Indonesia maju, kita ingin sarang-sarang, kita ingin bareng-bareng, gotong royong, urun rembuk dan lain sebagainya, untuk supaya Indonesia ini terutama teman-teman kita yang levelnya masih di bawah, di ultra mikro dan mikro, ini bisa kita angkat bareng-bareng. Next saja. Selama beberapa tahun ini, next slide, kita sudah membangun, nah ini contoh sebuah end-to-end solution gitu ya, mulai dari agregasi komoditas, mungkin kemudian diagregasi menjadi dalam satu bentuk yang namanya koperasi. Ini sedang kita dorong sekali, bahkan koperasi sekarang kita mau dorong ke koperasi digital, kemudian tentunya kita juga memberikan training dan assistance gitu ya. Kemudian ada juga proses inkubasi jika diperlukan. Kita juga mendirikan sebuah lab, ini mirip sama SETC nih, di mana Smesco Labo ini dalam bentuk yang kecil kita membuat model-model bisnis yang nantinya bisa diduplikasi oleh teman-teman di manapun gitu ya. Kemudian tentunya kita juga memberikan akses ke finansial dan juga ada proses digitalisasi dan sampai akhirnya logistik misalnya, termasuk sampai di ujung, bukan di ujung, tapi lebih kepada kalau jika membutuhkan sesuatu yang lebih serius, lebih besar, itu kita dampingi juga melalui proses investasi sampai akhirnya nanti menuju ke market, baik itu lokal maupun ekspor. Nah, berikutnya. Selama hampir 3 tahun, kita sudah mendirikan beberapa yang tertulis di sini. Jadi bersama mitra-mitra kita, bersama stakeholder kita, ada BNI Expora yang sudah berdiri terbesar di Indonesia, itu adanya di Smesco. Ini fokus untuk ekspor. Kemudian kita juga ada BRI, sebentar lagi akan menghadirkan Brilliantpreneur coworking dan juga galerinya. Kemudian ada kerjasama kita tentunya dengan Padi, ada digitalisasi melalui Telkomsel dan teman-temannya gitu ya. Ada Apindo UMKM Academy yang sudah
berdiri di Smesco sudah sejak berapa tahun, kemudian Smesco Labo, ada fulfillment center juga yang kita hadirkan bekerja sama dengan JNE, ada Pusat Wastra Nusantara dengan BI, ada platform reseller kita, siren.id, sekarang juga kita sedang bangun yang namanya Sky Eats Cloud Kitchen, Sky Eats Smesco, itu nanti 3 lantai, nanti saya kasih lihat fotonya, desainnya, itu 3 lantai semacam factory sharing di Smesco Jakarta, yang nantinya bisa membawa teman-teman untuk naik kelas lebih cepat gitu ya, terutama untuk urusan bagaimana memiliki fasilitas yang sudah BPOM sertifikasinya sudah jelas gitu ya. Kemudian kita juga sedang mendirikan Smesco Hub Timur di Bali, ini masih konstruksi, nanti kita mau launching di akhir bulan September, dan tentunya berbagai macam program yang sedang kita galakan. Sebentar lagi ada Indonesia Digital Meetup di Smesco, itu teman-teman monggo hadir kalau memang ada di Jakarta. Ini sebuah digital conference yang besar sekali yang sedang digalakkan oleh Smesco untuk membantu digitalisasi dan program-program lainnya. Nah, seperti yang saya mau kasih lihat beberapa gambar, ada next saja. Ini Smesco Hub Timur di ITDC Nusa Dua. Next please. Berikutnya tolong. Ya, berikutnya. Halo, tolong berikutnya next slide saja. Ya, ini contohnya gambarnya sebuah business hub dan juga area showcase yang sedang kita bangun. Berikutnya, bagaimana kita planning untuk menjalankan ekosistemnya nantinya, ini sudah kita rancang, dan kita juga sudah punya tujuan di mana nantinya kita ingin ada usaha kecil yang menjadi menengah dan usaha menengah yang menjadi besar. Dan fokusnya tentunya juga mengajak teman-teman yang ultra mikro dan mikro untuk bergabung menjadi ekosistem supply di dalam rencana ini. Next-nya. Nah, ini lebih jelasnya lagi bagaimana kita ingin melakukan proses ini mulai dari sourcing, supply, logistik, warehousing, processing, kemudian logistik lagi sampai ke marketnya bagaimana, aktivasi salesnya melalui B2B, B2C bagaimana, gitu kan, dengan siapa. Ini semuanya kita coba mendirikan. Dan kenapa Smesco Hub Timur? Karena kita percaya di Timur ini perlu bantuan. Kalau di negara bagian yang barat ini sudah cukup maju, tapi teman-teman kita yang di timur ini masih perlu banyak bantuan. Oleh karenanya kita ingin juga fokus supaya reach kita dan juga jangkauan kita ini bisa lebih baik ke seluruh Indonesia. Berikutnya. Nah, ini contoh Smesco Labo yang sudah berdiri di Smesco dengan inisiatif-inisiatifnya. Di sini dia next saja. Di sini ada food lab, ada fashion lab, ada makerspace, ada garage-nya yang fokus dengan EV. Jadi sudah 2 tahun ini kita fokus dengan electric vehicle. Sekarang sedang hot-hotnya nih, sedang ininya. Nah, contoh salah satu yang kita sedang kembangkan adalah sepeda niaga listrik yang nantinya bisa membantu rekan-rekan terutama di usaha mikro gitu ya, untuk membuat jaringan dan juga konektivitasnya mereka lebih baik gitu ya, melalui mobilitas yang lebih baik. Berikutnya saja. Kita juga sudah melakukan banyak sekali tentunya kerjasama sampai saat ini sudah hampir lebih mencapai 100 MOU dan PKS yang kita lakukan dengan multiple stakeholders gitu ya. Dan banyak dengan private sector sebetulnya, karena kita percaya kerjasama antara pemerintah dan private sector inilah yang bisa membuahkan hasil yang baik, dan tentunya kita sudah memiliki, saya juga ajak teman-teman untuk mencoba masuk ke smesco.go.id website kita. Di sana contohnya ada salah satu layanan terbaru yang menurut kami juga ini breakthrough gitu ya, di mana kalian kalau belum legal, belum punya PT atau belum punya CV, itu bisa bikin PT hanya 4 menit di websitenya Smesco, langsung instan aktanya keluar, gitu kan, dengan biaya yang
mungkin sekitar sepertiga gitu ya dari yang normalnya kalau misalnya ke notaris gitu. Nah, ini kan salah satu terobosan melalui digitalisasi, dan tentunya juga pemerintah sedang mendorong nih saat ini dengan memberikan atau membagikan NIB. Kemarin juga Pak Menteri baru pulang dari Jogja membagikan NIB bersama dengan Pak Bahlil, Menteri Investasi, dan tentunya ini sedang digalakan sekali karena penting sekali menuju proses dari informal ke formal, dan data ini menjadi penting, di mana validasi daripada bisnis kalian ini menjadi penting. Walaupun kalian bisnisnya kecil, tapi tetap harus legal, karena untuk menjadi bagian dari komunitas, itu harus datanya harus bisa terlihat, dan big datanya ini nantinya yang kita bisa pakai bersama untuk menjadi lebih baik, untuk maju bersama, gitu ya kira-kira. Dan ini ada peta sebaran UMKM Indonesia, yang saya juga ingin mendorong teman-teman yang belum masuk ke dalam peta sebaran ini, boleh mendaftarkan ke Smesco juga, agar data kita bisa menjadi lebih baik. Next saja. Ini juga contoh fulfillment center kita, next. Siren.id, platform reseller kita, bisa dilihat juga, sudah ada UKM-nya, produknya juga sudah ada berapa ribu SKU, penjualannya sudah mencapai berapa miliar, gitu ya, terus saja. Dan ini yang terakhir mungkin yang saya excited banget, sebentar lagi akan terbangun, mungkin sekitar 2-3 bulan lagi, adalah Cloud Kitchen Sky Eats Hub di Smesco. Ini yang nantinya 3 lantai, mulai dari kitchen bersama sampai rumah produksi bersama, dan juga teknologi retort machine, terutama untuk kawan-kawan UMKM yang bergerak di bidang F&B, itu nantinya bisa memanfaatkan fasilitas ini, bergabung sama kita, dan nantinya ini didesain bersama dengan BPOM. Jadi paling kitchen atau tempat lokasi produksinya sudah akan BPOM certified. Jadi tinggal produknya saja yang disertifikasi. Karena ada 2 tipe sertifikasi yang dilakukan oleh BPOM, yaitu tempat produksi dan berikutnya adalah produk testingnya. Nah, jadi paling tidak satunya sudah selesai dulu, dan teknologinya juga mumpuni. Ini juga dari Indonesia ya, TKDN, sehingga kita bisa mendorong lagi kemajuan teman-teman di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Kalau pertanyaan, monggo kita langsung. Oke, wow. Selalu menyenangkan sebetulnya melihat presentasi Pak Leo, bagaimana Pak Leo bersama Smesco Indonesia ini melakukan inisiatif-inisiatif untuk membantu memajukan UMKM. Dan tentunya Smesco Indonesia juga sebagai inisiator ya Pak, sehingga terjadinya kolaborasi aktif antara private sector dan juga pemerintah. Kita nanti akan diskusi lagi Pak Leo ya, tapi jangan kemana-mana Pak Leo, karena setelah ini aku akan mengundang terlebih dahulu Mas Galih Ruslan untuk memberikan presentasinya. Nah, silakan kalau teman-teman kawan maju ada yang ingin menuliskan pertanyaan untuk Pak Leo, tuliskan di kolom Q&A, nanti akan aku bacakan nanti setelah Mas Galih melakukan presentasi terlebih dahulu. Gimana Mas Galih? Mungkin mau ada tanggapan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Leo? Ya mantap ya, banyak yang dilakukan, terutama tadi tuh yang terakhir tuh, ruang produksi bersama. Sepertinya ini masalah semua UMKM ya Pak ya, di mana mereka tidak punya fasilitas produksi, apalagi ada teknologi retort juga yang bisa membuat umur simpan produk itu menjadi lebih lama, kualitas juga menjadi lebih baik gitu ya. Ini sangat-sangat dinanti sih untuk para UKM, termasuk ya saya juga penasaran nih Pak, pengen berkunjung nanti ke sana. Betul, kita semua penasaran ya dengan Cloud Kitchen-nya. Nah, kita juga penasaran nih apa yang mungkin bisa ditawarkan oleh Mas Galih Ruslan, silakan. Saya boleh dikasih izin untuk share screen nggak ya? Boleh. Silahkan kepada tim, dimohon bantuannya untuk Mas Galih share screen. Oke, gimana Mas Galih, sudah bisa? Belum, ini dari saya aja ya Mbak, share screen-nya. Oke, kalau misalnya dari kita keberatan nggak Mas? Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Ya nanti tinggal di next aja, nanti tim kami akan bantu ya Mas Galih. Soalnya ini materinya banyak yang disesuaikan, tapi nggak apa-apa. Oke. Baik teman-teman semua, selamat pagi semuanya ya.
pertama-tama saya mau ngucapin makasih nih untuk Sampurna untuk Indonesia telah mengundang saya gitu ya dan Kilafut di sini untuk sedikit berbagi pengalaman gitu ya. Bagaimana cara memulai bisnis dari nol dengan modal terbatas gitu ya, dengan resource yang terbatas gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini Kilafut masih bisa terus berjuang gitu ya di tengah kondisi ekonomi pandemik yang baru pulih gitu ya, dan juga tingkat persaingan bisnis terutama di online yang semakin kesini itu semakin ketat juga persaingan. Nah, jadi Kilafut ini sebagai pionir snack dan jajanan tradisional gitu ya. Boleh next. Sedikit perkenalan diri gitu ya. Saya kuliah itu di Unpad gitu ya, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Bisnis Internasional. Kemudian beberapa kali juga ikut kompetisi bisnis dan juga event-event pitching gitu ya. Dan alhamdulillah diantaranya beberapanya dapat juara gitu ya. Next. Nah ini sedikit ringkasan singkat bisnis Kilafut ya. Jadi Kilafut ini kita produksi jajanan tradisional instan dalam kemasan yang kita tuh sebagai pionir ya, pionir sebelum hari ini akhirnya banyak juga gitu ya pesaing-pesaing yang ikut juga memeriahkan di kategori jajanan tradisional ini, kita sebagai salah satu sebagai pionirnya gitu. Kita punya awalnya itu 3 varian produk gitu ya, kemudian terus berkembang, terus ditambah hari ini kurang lebih ya ada 10 kategori produk dengan kurang lebih 40 varian dan rasa. Next. Next lagi. Nah, inovasi yang kita lakukan sederhana ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa jajanan tradisional itu identik dengan gerobakan gitu ya. Yang mana gerobakan ini ada plus minusnya sih ya. Ya salah satu kekurangannya adalah kalau misalkan orang-orang yang di luar Jawa Barat, let's say gitu ya, pengen coba jajanan Jawa Barat kan harus datang dulu ke kota Bandung gitu ya. Nah kita akhirnya mengubah model bisnisnya yang tadinya jajanan gerobakan menjadi kemasan instan, sehingga hari ini jajanan tradisional khas Jawa Barat ini bisa dinikmati langsung di dapur para konsumen masing-masing. Next. Sedikit tentang company purpose, visinya ya tidak lain tidak bukan mengangkat jajanan tradisional khas Indonesia ke ranah nasional bahkan internasional gitu. Dengan value proposition kita ya akhirnya menyediakan jajanan tradisional dengan rasa yang khas dan otentik yang dapat dimasak dan disajikan di dapur kamu sendiri. Next. Ini milestone perjalanan kita ya. Mungkin akan saya highlight beberapa saja gitu ya dari perjalanan yang sudah kita lalui. Di antaranya di tahun 2016 kita mulai gitu ya. Kemudian di 2017 kita achieve Instagram itu 100.000 followers. Kemudian di tahun 2018 akhirnya tersertifikasi halal MUI. Di 2019 kita akhirnya gabung di marketplace ya di Shopee dan mencapai followers 50.000 dengan Instagram naik ke 200.000. Kemudian masih di tahun yang sama kita juga berhasil menjadi top seller 1000 seller Shopee gitu ya, yang diundang ke seller conference di Jakarta gitu ya. Lalu di tahun 2020 kita masuk Tokopedia dan official store di Tokopedia. Kemudian followers Instagram juga naik di angka 300.000. Di 2021 di Shopee, di Instagram akhirnya semakin naik, dan di 2022 ini ya diantaranya kita berhasil centang biru di Instagram gitu ya. Oke, next. Oh ya, Shopee juga masuk jadi Shopee Mall ya. Next. Nah ini aktivitas sedikit layout produksinya gitu ya. Kenapa ini disampaikan? Karena kita berkaitan dengan produk kemasan gitu ya. Tentu yang menjadi core kita adalah bagaimana
aktivitas produksi ini harus baik gitu ya, dimana alur produksinya dibuat serapi mungkin, keluar masuk pekerja dan barang itu di pintu yang berbeda dan harus di satu pintu gitu ya. Memperhatikan penampilan, grooming dari si pekerjanya juga, menjaga hygiene sanitasi dengan SOP dan dokumen-dokumen yang berlaku gitu ya. Dan yang pasti bagaimana SDM ini harus memahami aktivitas mana yang menjadi aktivitas produksi yang itu tentu berlaku akhirnya SOP produksi, dan mana aktivitas-aktivitas yang bukan aktivitas produksi. Next. Nah ini diagram alirnya ya, next saja. Nah ini terus Mbak, terus next. Ini terkait dengan labeling ya, terus kita tidak bahas ini, next. Next lagi. Nah langsung ke pencapaian Kilafut gitu ya. Kilafut sendiri di bulan Ramadan tahun lalu itu berhasil menjadi 10 best selling produk gitu ya untuk kategori produk FMCG gitu. Dan kita juga di tahun 2020 pernah menjadi juara 1 Tokopedia Nyam untuk kategori jajanan tradisional, dan juga sudah disampaikan 1000 seller yang diundang ke Shopee Seller Conference. Lalu kita menjadi top inspiring UMKM untuk Shopee Award di tahun 2021. Lalu selanjutnya Blue Tick di Instagram, official store di Tokopedia, dan Shopee Mall di Shopee. Kita juga sekarang sedang proses untuk ke Badan POM, gitu ya. Kemudian sudah tersertifikasi halal juga, dan sudah mendapatkan sertifikasi keamanan pangan dari Dinas Kesehatan. Next. Ini beberapa hero produk gitu ya, atau produk-produk best seller, ada seblak, ada batagor, dan pentol. Next. Target audience kita, kita menyasar wanita millennials ya. Kenapa wanita millennials? Nanti akan dijelaskan. Dengan profil mereka itu lebih ke pelajar, pekerja, atau creative worker gitu ya. Dengan lokasi 70% itu sebarannya di Jabodetabek dan 30% di kota-kota besar yang lainnya. Dengan interest mereka itu biasanya ya senang makan, senang kulineran gitu ya, senang K-pop juga, dan fashion. Next. Ini beberapa pertumbuhan numbers kita di beberapa platform. Ada di Instagram, kemudian di Marketplace, di TikTok, lalu juga di website dan rating gitu ya. Di mana angka-angka ini menunjukkan angka yang cukup positif gitu ya dari tahun ke tahun. Gitu ya. Terutama di yang belum dibahas di sini rating ya, rating pelanggan kita di angka 4,9 dari 5 gitu ya, dari kurang lebih hampir 400.000 orang yang review. Next. Next lagi. Nah ini sedikit tentang evolusi packing kita gitu ya, dari yang awalnya pakai plastik biasa yang dikasih stiker, kemudian disablon, lalu sekarang sudah full printing. Next. Nah ini sudah dibahas juga tadi. Next. Nah yang saya akan bahas di sini sedikit tentang ini ya, materi utamanya. Kalau yang tadi pengenalan, ini tentang materi utama kita, yaitu tentang product market fit. Gitu ya. Bagaimana nanti di sini saya akan sedikit memaparkan dari pengalaman saya gitu ya. Bagaimana apa itu product market fit, kemudian karakteristik dari si product market fit ini, lalu gimana caranya kita mendapatkan product market fit, dan cara ngukurnya itu kayak gimana. Next. Ya, sesuai judulnya ya, produk market fit, maka ada 2 indikator yang akan dibahas gitu ya. Dari sisi produknya, artinya ini berkaitan dengan internal kita gitu. Dan dari sisi market, market ini berarti kaitannya dengan eksternal, dengan target audiens atau target pasar yang akan kita garap. Nah, irisan antara produk dan market, dari sekian banyak produk dan dari sekian banyak market gitu ya, irisan keduanya ini yang disebut dengan product market fit.
kebanyakan kita punya produk yang bagus, tapi dipasarkan ke segmen market yang salah gitu ya, sehingga ya tidak terjadi produk market fit atau sebaliknya gitu ya. Marketnya sangat potensial, tapi produk kita masih belum dibutuhkan oleh market yang potensial ini gitu. Nah, keduanya ini harus ketemu gitu ya, supaya akhirnya tercipta nih produk market fit. Next. Nah, ciri-ciri produk market fit itu terjadi ketika pertama biasanya terjadi repeat order. Jadi dari orang yang udah beli, itu beli lagi gitu ya. Terus viral di sosial media banyak karena banyak orang yang review, banyak orang yang ngasih testimoni gitu ya. Akhirnya dia viral. Kalau misalkan punya outlet, ya outletnya rame gitu ya. Dan banyak testimoni positif gitu ya. Nah kalau sekarang di marketplace gampang sekali ya mengukur testimoni gitu ya. Mereka bisa dengan bebas, dengan sukarela gitu ya, tanpa diiming-imingi apapun, tanpa diajak, tanpa disuruh, mereka akan mereview dengan jujur dan sukarela gitu. Nah yang terakhir biasanya akan direkomendasikan oleh konsumen itu ke teman-teman yang lainnya, ke kerabat di sekitarnya gitu. Nah yang terjadi adalah akan menciptakan kepercayaan atau trust dan good user atau good buying experience. Nah itu yang disebut dengan branding gitu ya, branding secara organik. Jadi kalau misalkan kita masih kebingungan budget untuk branding, sebetulnya branding itu bisa digarap secara organik gitu ya, yaitu dengan menciptakan produk market fit tadi. Nah, cara mengukurnya gimana? Tadi ya dari kepuasan pelanggan, kemudian dari retention rate dari orang-orang yang repeat order, atau mau ditarik garis yang lebih detail lagi dari customer lifetime value-nya gitu ya, atau dari leads and customers-nya. Jadi setiap periode tertentu orang yang ngepoin produk kita ini, yang ngepoin brand kita itu makin banyak, dan orang-orang yang beli, orang-orang yang konversi, nggak cuma lihat aja gitu, itu juga semakin banyak. Tidak hanya konsumen yang ada, tapi konsumen-konsumen yang baru gitu. Next. Nah, pertama-tama kita akan mulai dari problem solution fit dulu. Jadi biasanya ini pendekatan startup ya. Biasanya untuk bisa dapetin produk market fit, kita harus tahu dulu problem dari sisi calon konsumen yang akan kita garap gitu ya. Problemnya apa, kegelisahan mereka apa, atau kita punya alternatif nggak yang yang lebih simpel gitu ya. Nah kalau di Kilafudi ini problemnya bahwa Indonesia ini punya banyak sekali jajanan tradisional gitu ya. Di setiap daerah itu punya jajanan tradisional yang khas gitu ya. Nah tentu sebagai penikmat kuliner, saya sendiri merasakan keresahan kalau pengen nyobain jajanan tradisional di daerah tertentu. Effortnya itu besar, di mana kita harus datang dulu ke tempat tertentu gitu ya. Ada budget, biaya, dan tenaga yang kita keluarkan. Nah, kita menciptakan solusi gitu ya, bahwa jajanan tradisional itu hari ini bisa dinikmatin, dicicipi langsung di dapur mereka sendiri tanpa mengurangi kualitas dan esensi dari si jajanan tradisional ini. Nah, ketika problem solution ininya sudah fit, sudah valid gitu ya, ini peluang untuk tercipta produk market fit ini makin besar. Jadi biasakan gitu ya, karena pasti painful problem ini selalu ada gitu ya di sisi konsumen. Kalian tinggal ngulik aja gitu ya, tinggal nyari apa sih kira-kira yang menjadi masalah dari si target audiens ini. Next. Nah terus kemudian yang kedua dari sisi market size. Jadi problem aja nggak cukup gitu ya, tapi juga harus dilihat potensinya. Jadi problem ini harus menjadi problem banyak orang, bukan problem segelintir orang aja gitu. Nah, kalau saya yang ditarik datanya itu karena saya akhirnya tadi jualannya online, maka yang pertama saya ambil datanya adalah potensi ekonomi digital di Indonesia. Makin tahun di sini makin bertambah dan eksponensial peningkatannya gitu. Kemudian yang kedua dari sisi survei negara penggila cabai atau penggila pedas di dunia, bahwa Indonesia ini berada di posisi ketiga. Karena karakteristik produk-produk jajanan tradisional saya itu adalah asin dan pedas gitu ya, maka berarti potensi nih dijual di pasar di Indonesia, karena pasar kita ini sangat suka sekali jajanan
pedas gitu ya. Beda kalau misalkan kita jualannya mau nyasar ke Singapura gitu ya, yang notabene di sana kurang suka gitu ya jajanan atau makanan pedas. Lalu yang diambil selanjutnya adalah dari sisi sektor ekonomi kreatif gitu ya, bahwa di sisi ekonomi kreatif kuliner ini masih mendominasi gitu ya, dengan 41,69%. Dan eh, kemana larinya uang perempuan Indonesia? Nah ini menarik gitu ya, ada data yang saya dapetin bahwa uang perempuan di millennials di Indonesia ini 80% itu untuk belanja online. Jadi 20% sisanya mereka jualan konvensional gitu ya. Maksudnya mereka beli produk-produk secara konvensional. 80%-nya itu sudah online. Dan mereka rata-rata itu berbelanjanya itu setiap bulan itu 5 kali belanja. Jadi kalau misalkan check out Shopee ya seminggu itu bisa 1 sampai 2 kali gitu ya check out Shopee. Dan makanan ini menjadi top 3 gitu ya yang mereka cari di marketplace. Nah, yang menarik lainnya adalah semakin meningkatnya usia, itu keranjang belanja mereka itu semakin meningkat. Ya, contoh misalkan lagi kuliahan, spendingnya sekali check out 20.000, udah kerja, naik jadi 40.000, udah nikah, naik lagi jadi 80.000 gitu. Nah, ini semakin meningkatnya usia, keranjang belanja mereka itu makin royal gitu. Next, selanjutnya. Nah, artinya ini market size ini adalah market size yang cukup potensial. Nah, ini sedikit teori ya tentang bagaimana kita mengambil market size itu top down market sizing. Jadi diambil dari helicopter view-nya dulu, dari TAM-nya dulu, total addressable market, kemudian dari situ disegmentasikan ke segmentasi yang lebih rinci, kemudian dari segmentasi yang sudah rinci ini kita ambil target market share-nya berapa. Nah, supaya lebih simple, saya ambil contoh next. Selanjutnya. Nah, karena yang akan kita garap ini wanita millennials dan di Pulau Jawa, maka kita ambil datanya nih dari BPS gitu ya, bahwa ada 17 juta sekian gitu ya wanita millennials. Dari 17 juta ini next, karena kita pengen fokusin di Jabodetabek, maka ada 6 juta sekian wanita millennials. Ini di luar apa ya? Di luar orang yang merantau gitu ya. Datanya tuh memang tidak akan akurat karena orang-orang yang merantau dari luar Pulau Jawa itu tidak terdeteksi di sini gitu. Next, nah yang tadi sum-nya, kemudian yang barusan yang pertama TAM gitu ya, total addressable market, yang kedua itu sum, yang ketiga itu SOM. Nah yang ini share of marketnya berapa? Kalau misalkan dari 6,4 juta tadi menjadi target market kita ambil 5%-nya saja yang tahu produk kita gitu ya, yang beli produk kita di 50.000 per bulan, maka ada potensi pendapatan 15 miliar rupiah per bulan. Nah, angka ini kita jadikan sebagai acuan gitu ya, bahwa kita itu bisnis di kategori yang sudah betul. Artinya memiliki potensi, walaupun nanti ternyata omset kita masih jauh dari angka potensi yang ada gitu ya. Tapi paling tidak kita punya gambaran bahwa ini tuh sangat worth it gitu ya, effort yang kita keluarin, waktu tenaga kita untuk ngegedein bisnis ini gitu. Karena dari sisi market sizing dan market share-nya ini punya potensi yang luar biasa. Gitu. Next. Nah, selanjutnya untuk menciptakan produk market fit itu kita harus punya unique selling proposition atau unique selling point USP. Nah, ini menjawab pertanyaan atau membandingkan gitu ya, apa yang produk kalian punya yang kompetitor kalian itu nggak punya gitu. Nah, biasa ada 3 cara yang bisa dilakukan. Pertama, kalian menempatkan diri sebagai pelanggan, yang mana ini cukup sulit gitu ya, karena kalau kalian menempatkan di posisi pelanggan yang membeli produk kalian, ini akan subjektif. Maka bisa saja kalian tempatkan orang lain yang ada di sekitar kalian gitu ya, keluarga atau teman gitu ya. Dan kemudian memberikan penilaian terhadap produk kalian, atau yang lebih objektif lagi ya, kalian langsung harus nyari tahu nih motivasi konsumen kalian tuh pas beli produk kalian tuh kenapa ya. Biasanya lewat
kuesioner, atau misalkan bisa langsung tanya jawab dengan pelanggannya, atau kalau misalkan kalian jualannya di marketplace itu bisa dilihat dari rating yang mereka kasih. Mereka itu ngasih rating, kemudian ketika ratingnya jelek, apa yang yang menjadi penilaian buruknya. Ketika penilaiannya bagus, dicari tahu nih kenapa gitu ya mereka tuh beli produk kalian gitu, dari isi testimoni tersebut. Atau yang ketiga, ya kalian membandingkan langsung dengan produk pesaing. Nah, ini juga hal yang tidak bisa kalian hiraukan gitu ya, kalian abaikan, karena persaingan ini semakin hari itu semakin ketat gitu. Jadi kalau kita tidak punya unique selling point dari produk kompetitor, ya lambat laun nanti konsumen itu akan mulai menyadari gitu ya bahwa ada produk lain yang serupa, yang sejenis, yang jauh lebih baik dibandingkan produk kalian. Nah, makanya ini yang selalu kita lakukan juga gitu ya. Kalau ada kompetitor baru, ya kita akan beli produk-produknya untuk kemudian dibandingkan. Apa sih yang menjadi keunggulan dari produk ini? Kenapa misalkan produk ini pas launching tiba-tiba misalkan dapat respon yang cukup bagus dari audiens atau marketnya gitu ya. Kita beli gitu ya. Makanya ini juga riset kecil-kecilan ini harus terus dijalankan gitu ya. Jangan berpuas diri dengan unique selling proposition yang udah kalian punya, karena unique selling proposition ini akan sangat berubah sewaktu-waktu seiring dengan dinamisnya persaingan bisnis juga gitu ya. Bisa jadi tahun lalu poin A itu adalah unique selling kalian gitu ya. Tapi tahun berikutnya karena ada kompetitor lain yang juga menawarkan unique selling yang serupa, yang ini kalian akhirnya kalah di situ, maka ini harus direvisi, harus diupdate. Next. Nah, unique selling Kilaput sendiri kita pionir gitu ya, sehingga pionir ini menjadi biasanya produk-produk atau brand-brand pionir ini mendapatkan tempat di target audiensnya, bahwa ini menjadi promotornya lah gitu ya, menjadi ikonnya gitu. Kemudian kedua, kita produk yang paling lengkap gitu ya. Kemudian rasa yang signature ini diukur dari tingkat kepuasan pelanggan. Lalu eco-friendly plastik. Nah, eco-friendly plastik ini juga bisa diangkat menjadi unique selling proposition ya, di mana isu sekarang ini limbah plastik global itu semakin meningkat gitu ya, dan itu sangat-sangat mencemari lingkungan, mencemari bumi gitu ya. Maka isu eco-friendly plastik ini adalah isu yang bisa diangkat sebagai unique selling proposition. Kemudian format labeling kemasan lengkap ini akhirnya berkaitan dengan legal dan sertifikasi gitu ya. Lalu selanjutnya official store dan Shopee Mall. Next. Nah, kalian juga harus punya competition matrix gitu, yang mana ini diukur dari beberapa variabel dan posisinya kalian akan unggul di sebelah mana. Next. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi gitu ya, bahwa target audience ini yang mana produk market fit ini hanya dua variabelnya, yaitu dari sisi produknya, di mana produk itu harus diukur dari harus diukur dari keunggulan produknya, kemudian tadi unique selling point dari si produknya, dan dipasarkan ke market yang tepat, ke audiens yang tepat gitu. Jadi hanya ada dua indikatornya. Nah, indikator ini kalian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Leo gitu ya, tentang kolaborasi gitu ya, tentang sharing resource gitu ya. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa memudahkan kalian untuk mencapai produk market fit. Karena ketika kalian sendirian dan ada tim yang bisa diajak untuk berkolaborasi, ini biasanya akan lebih mudah kalau misalkan kalian bisa kolaborasi gitu ya. Apalagi di era yang persaingan ketat seperti ini, kalau kita lihat pemain-pemain kuliner gitu ya, yang mereka itu growth dengan cepat, mereka growth tidak sendirian gitu ya, tapi mereka
kolaborasi satu sama lain, saling bahu membahu, saling memberikan keuntungan simbiosis mutualisme masing-masing gitu ya. Entah itu sebagai brand dengan influencer, misalkan ya, influencer ini tidak mereka garap jangka pendek, tidak mereka garap secara parsial, tapi mereka garap secara jangka panjang, entah dijadikan pemegang saham atau dijadikan posisi yang strategis untuk bisa menggait market yang jauh lebih luas lagi dan seterusnya. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan gitu ya. Saya sebenarnya lebih senangnya ketanya jawab aja langsung gitu ya. Nanti hal-hal apa yang yang pengen kalian tahu tentang produk market fit, tentang Kila Food gitu ya. Itu bisa langsung ditanyakan. Saya kembalikan lagi ke MC, Mbak. Oke, Mas Gali luar biasa ya. Ternyata ini berangkat dari sebuah masalah. Gimana sih masyarakat luas ini bisa mencoba makanan tradisional tapi dengan sangat efisien. Lahirlah peluang dari Kila Food ini ya. Oke, kita mau mengundang kembali Pak Leo untuk hadir bergabung. Oke, gimana kalau sekarang gantian aku mau tanya Pak Leo, gimana Pak tanggapannya tentang Kila Food Pak dan Mas Gali, perjalanan dari 2016 sampai 2022 nih. Iya, saya selalu amazed gitu dan juga kagum gitu semangat anak-anak muda gitu, terutama memulai bisnis dari kecil sampai akhirnya bisa menjadi skala yang memang sangat mumpuni dan juga potensi menjadi lebih besar gitu ya. Dan karena saya sering jadi juri di berbagai macam kompetisi gitu, saya sering nih ketemu Mas Gali di mana-mana gitu ya. Dan memang luar biasa sih teman-teman kita ini dan memang ya kita harus akui bahwa dengan adanya teknologi lah makanya kenapa Kang Gali yang seperti ini bisa di mana-mana gitu ya. Bayangkan kalau dulu tidak ada gitu, maksudnya digitalisasi gitu sih. Iya, aku penasaran sih Pak Leo, aku mau tanya kalau misalnya dari sudut pandang Pak Leo gitu ya, kan sudah melihat nih berbagai Mas Gali yang hadir di Indonesia gitu. Nah kalau karena kita bicara tentang tantangan sama peluang nih, industri apa sih Pak Leo yang sekarang tuh peluangnya paling banyak gitu loh di era digital sekarang, khususnya di 2022, karena kan biasanya setiap tahun tren itu selalu berganti ya Pak ya? Iya. Waduh, kalau saya ditanya tren, sebetulnya tren tuh nggak berubah terlalu banyak ya. Yang basicnya ya, yang basicnya sekali gitu maksudnya. Karena tren dari dulu sampai sekarang, terutama kalau kita melihat landscape UMKM, itu dominasinya pasti nomor satu itu F&B. Itu udah nggak mungkin tergeserkan gitu ya kan. Makanya ya ini Mas Gali ini banyak nih gitu kan, dan saingannya banyak sebetulnya, tapi yang bisa maju juga ya belum tentu gitu ya. Tapi memang trennya ya memang udah pasti gitu ya, itu kan kebutuhan primer ya, sandang pangan papan gitu ya, pangan lah dalam hal ini. Kemudian fashion, dan dua itu dominasinya besar sekali. Baru nanti turun ke kria, turun kemana gitu ya. Jadi tapi di dalam tren besarnya, misalnya di dalam industri F&B-nya, itu trennya lagi kemana. Nah, kalau kita melihat era yang sekarang, karena dengan adanya mobilitas yang terganggu gitu ya, ataupun juga mungkin, tapi lebih connected juga, artinya package food ya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Kila Food ini, ya mungkin udah lebih duluan gitu ya. Tapi makanya kenapa kita mendirikan Sky Eats Mesco itu karena package food gitu kan. Dan ini yang akan menjadi tren ke depan. Karena dengan adanya kemajuan di e-commerce dan juga fulfillment logistics solutions yang makin membaik di hilir, mereka butuh produk. Dan produk yang bisa masuk ke dalam channel atau ekosistem ini adalah produk yang sudah package dan daya tahannya tinggi. Sehingga kalau UMKM mau bersaing, artinya dia harus punya produk seperti itu. Ya kecuali dia mau main retail. Tapi kan kalau main retail itu beda game lagi. Jadi ya inilah bisa dari desa di mana gitu kan, tapi bisa menghasilkan produk yang bisa masuk ke dalam satu ekosistem di hilir gitu ya. Atau yang kita kenal sebagai e-commerce dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya package food itu akan menjadi besar sekali sih.
Oke, dan itu sudah dilakukan oleh Mas Gali dari 2016 ya. Berarti industri F&B dan fashion yang menurut Pak Leo yang sekarang mungkin ini masih jadi dua industri yang banyak diminati oleh masyarakat ya Pak. Nah kalau untuk Mas Gali sendiri nih karena dari 2016 sampai 2022 tadi penjualannya juga luar biasa sampai 100.000 produk per hari apa per bulan itu Mas Gali? Tadi aku lihat datanya tuh di tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Itu selama kita jualan gitu. Oh Maksudnya selama itu jualan. jual produk terjual 100.000 di tahun itu gitu. Nah, sekarang kan kalau misalnya kita jualan di marketplace ya Mas Gali, itu kan banyak tuh produk-produk yang mungkin jadinya meniru package food seperti Kila Food itu. Nah, untuk bisa sustain itu ada strategi-strategi khusus nggak sih? Karena kalau misalnya kita buka marketplace terus sudah banyak package food kayak gitu untuk membuat diferensiasi produk Kila Food dengan produk-produk lainnya itu seperti apa ya Mas Gali? Ya, alhamdulillah ya Mbak, untuk hari ini Kilafut dengan persaingan yang cukup ketat gitu ya di marketplace. Kita masih terus growth gitu ya. Bahkan Ya. growth-nya dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan, tidak hanya tumbuh tapi persentasenya itu mengalami kenaikan gitu ya. Nah, yang kita lakukan itu tadi gitu ya. Kita jangan lupa tentang bagaimana unique selling proposition kita terus kita perkuat. Kita jangan terlena dengan pelanggan atau testimoni-testimoni yang ada, tapi kita fokus ke pembenahan dari sisi kekurangan atau kelemahan kita. Dari Oke. sisi produksi, kemudian dari sisi penguasaan sumber daya, ini juga penting. Sehingga Oke. kita akan bisa bersaing dari sisi harga juga gitu ya. Ketika kita Oke, bisa dari menekan sisi biaya harga juga ya. produksi, itu maka kita akan unggul di pricing nanti gitu. Oke, berarti unggulan di pricing. Berarti kebanyakan nih penjualan itu kan pasti sebagian besar dari online ya, Mas Gali. Ya, betul, online. Nah, ini sekarang pertanyaannya balik lagi nih ke Pak Leo. Pak Leo, karena di era digital ini sebenarnya nanti mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, offline store tuh masih relevan gak sih? Kalau misalnya kita melihat sekarang rata-rata gitu ya, itu Ya, penjualan itu tuh lebih banyak di online. Apalagi digitalisasi ini kayaknya tuh semacam ada akselerasi gitu selama pandemi ini. ya. Kalau nanya saya jawabannya nggak populer sih. Oke. Karena saya orangnya old school ya, gitu ya. Menurut saya gini, tidak ada itu namanya istilah offline dan online. Oke. Sebetulnya yang ada hanya channel baru, gitu kan. Makanya kenapa kalau perusahaan menurut saya punya divisi offline sama divisi online itu udah salah. Yang ada hanya divisi sales, gitu kan, ya, divisi marketing, gitu kan. Semuanya juga harus berjualan, semua channel harus dipakai. Makanya istilah O2O gitu kan, OMO dan semuanya lah omni channel gitu kan. Itu bertumbuhan karena akhirnya industrinya menyadari bahwa tidak ada itu segregasi antara online dan offline. Yang ada cuma channelnya bertambah gitu kan. Jadi kalau ditanya apakah offline masih ada apa enggak, tentu akan selalu ada gitu ya. Apalagi di negara seperti Indonesia di mana kita arkipelago gitu ya, kepulauan, dan infrastruktur kita belum merata. Jadi kesempatan untuk misalnya yang channel tradisional itu masih besar sekali sebetulnya. Ya lihat aja berapa jumlah warung yang ada di Indonesia, gitu kan, dan jumlah toko tradisional yang ada di Indonesia itu masih besar sekali dan masih sangat penting di dalam fabric society gitu ya, di dalam apa namanya kegiatan niaga yang terjadi di Indonesia. Jadi saya nggak setuju kalau misalnya dibilang offline itu udah mati, bukan begitu. Tapi yang ada adalah offline experience-nya yang harus dirubah. Begitu. Offline experience yang harus diubah tuh seperti apa, Pak Leo? Ya, contoh ya, kalau misalnya di fashion gitu ya, ya kayak Suci aja lah gitu kan, nggak mungkin lah sebetulnya mau beli baju gitu tanpa Iya. mencoba, bener nggak sih? Iya Iya. kan? Tapi mungkin saja mencobanya itu di tempat offline. Tapi kemudian mungkin Suci males gitu ya, bawa pulang ya. Jadi ya udah setelah itu tolong dong kirimkan ke rumah langsung. Karena saya nggak mau nenteng-nenteng nih, saya masih mau hangout sama teman-teman saya. Nah itulah Oh, experience-nya gitu kan. oke. Tapi tetap butuh ada offline experience-nya kan.
yang kemudian diteruskan secara digital gitu misalnya, atau secara last mile-nya digital gitu misalnya experience-nya. Tapi di satu titik itu ada pasti offline. Memang kita bukan makhluk digital, kita kan makhluk ini real ini, ya kan, flesh and blood gitu. Jadi ini harus Oke, berarti emang harus ada selalu ada. experience yang ini ya. Oke, jadi harus selalu ada Betul. inovasi ya. Jadi nggak setuju ya Pak Leo, berarti kalau Ya, dibagi dipikirkan lagi ada aja. online, offline, ini just Ya. omni channel aja ya, semua harus dipakai ya, pipa-pipa aksesnya untuk penjualan itu. Nah, sekarang kembali lagi ke Mas Gali. Mas Gali, gimana nih kalau jualan secara, kita bahasnya apa ya? Karena Pak Leo nggak setuju nih kalau misalnya offline, ada online, ada offline. Oke. Saya setuju, saya sangat setuju sekali sih Mbak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Leo ya. Karena brand ini apa ya? Tujuan utama dari kita berusaha ini kan menciptakan brand yang kuat gitu ya, salah satunya gitu. Nah, brand yang kuat ini akan selalu ada dua hal. Pertama dari profit, dan profit ini harus selalu bertumbuh gitu ya. Dari profit tumbuh inilah nanti kita akan membuat strategi brand. Nah, kalau misalkan kita hanya mengandalkan satu channel, misalkan online, let's say Shopee gitu ya. Mbak sendiri tadi bilang di Shopee ini muncul banyak sekali persaingan bisnis gitu ya. Iya, betul. Kompetitor gitu ya. Yang mereka itu jualannya banting-banting harga juga, Mbak. Gimana kita bisa bersaing gitu ya kalau misalkan kita hanya mengandalkan satu channel itu aja. Maka channel-channel yang lainnya itu juga harus kita tetap garap gitu. Dan Kilafut sendiri di tahun 2022 kita punya strategi rencana ya kita mau bikin toko gitu ya. Kita mau bikin toko, kita pengen tadi seperti Pak Leo sampaikan, kita pengen punya experience mereka itu berkunjung ke toko kita, tapi di sana ada proses produksi, tapi mereka juga bisa langsung makan sembari melihat proses produksinya gitu ya. Ini strategi yang akan kita kembangkan. Dan ini juga sekaligus menjadi unique selling proposition, di mana mungkin produk-produk orang lain baru mau mulai masuk mengembangkan di marketplace, tapi kita sudah menggarap channel lain. Karena ya kita let's say Indomie gitu ya. Indomie itu Shopee-nya ya Mbak ya dengan Kilafut itu lebih besar Kilafut. Tapi apakah sales-nya dengan Kilafut lebih besar kita? Oh enggak, jauh gitu ya. Mereka puluhan triliun gitu ya omsetnya. Dan itu terletak di retail gitu ya. Dan sampai hari ini pun memang transaksi online ini sangat besar, tapi transaksi retail secara konvensional di Indonesia itu juga jauh lebih besar. Betul. Betul. Berarti Mas Gali selanjutnya strateginya adalah gimana caranya bisa memenangkan pasar toko-toko konvensional juga ya Mas. Udah ada rencana untuk kolaborasi dengan toko-toko kelontong? Nah itu juga salah satu hal yang bisa kita garap gitu ya. Kita sekarang ini lagi fokus memperbaiki kualitas, daya tahan produk, termasuk proses retort tadi gitu ya. Makanya saya tertarik untuk Pak Leo tadi punya mesin retort gitu ya, yang mana ini teknologi yang bisa membuat produk kita itu jauh lebih betul. bisa masif kita jual gitu ya. Kita bisa akhirnya nanti sistem consignment dengan toko-toko kelontong gitu ya, atau misalkan dengan gitu kan yang bisa didistribut ke berbagai channel. Mas Gali, daya tahannya sekarang produknya berapa lama? Sekarang ini 7 hari Pak. Oke, kita itu sekarang berarti ini hampir fresh ya? Fresh. Sekarang ini kita proses produknya itu made by order. Jadi yang ini mah butuh banget ini. Aduh. Ya udah nanti kita siap kolaborasi ya. Nanti tanya sama panitia aja gitu gimana cara kontak saya. Siap. Nanti kalau memang ini mungkin sedikit ya Suci ya. Iya silakan. Kita kan mendengarkan keluh kesahnya UMKM kan. Iya. Jadi kita hadirkan solusi itu bukan sembarangan gitu. Memang karena ini teknologinya dan fasilitasnya ini dibutuhkan sekali oleh UMKM yang mau naik kelas gitu kan. Beli mesin retort itu mahal. Nah, oleh karenanya yang mahalnya, yang capex-nya, yang modal mahalnya itu harus diabsorb oleh usaha yang lebih besar atau oleh misalnya inisiasi yang disupport oleh pemerintah.
sehingga nanti fasilitasnya bisa dinikmati oleh yang membutuhkan atau yang lebih kecil gitu. Nah ini semangatnya ya. Jadi ini semangat demokrasinya gitu. Nah seperti misalnya Mas Gali, sebetulnya sih saya yakin Mas Gali bisa beli mesin restotnya top sales di Makasih ya Pak. ini, tapi mungkin Tapi kan kolaborasinya itu mungkin Pak yang penting Pak. tapi mungkin belum make sense gitu, misalnya kapasitasnya apakah gimana, ya ada hitungan bisnisnya lah ya gitu ya. Tapi Iya. kalau seandainya ada mesin retort yang bisa quote unquote eceran, dia pasti pakai gitu kan. Nah ini nih memang butuh lagi banyak solusi-solusi, dan sekali lagi yang kita hadirkan di Smesco nantinya itu akan lebih seperti pilot sih, nggak akan mungkin bisa menampung seluruh Indonesia gitu kan UMKM, nggak mungkin. Ini hanya pilot aja, percontohan project yang nantinya mungkin bisa diduplikasi oleh Pemda ya kan, dan lain sebagainya gitu. Iya, tapi kan dibutuhkan Pak. Jadi dengan banyaknya kolaborasi, mungkin nanti dengan Mas Gali lebih banyak nanti tuh ide-ide baru tuh bermunculan biasanya Pak Leo. Kalau misalnya udah mulai Boleh. banyak menggait ya. Tadi tuh kan kawan maju ini kolaborasi bukan hanya dengan narasumber, sesama peserta, sesama narasumber juga bisa kolaborasi. Mungkin sama MC-nya juga nanti aku juga mau cari ya caranya gimana biar bisa kolaborasi Oh sama sudah Pak Leo dan pasti. Mas Gali. Oke, Pak Leo, ini ada pertanyaan untuk Pak Leo ya. Ini dari Berliana Purba. Bagus Pak, katanya sepertiga harga notaris untuk legalitas. Nah banyak kesulitan nih untuk PIRT yang katanya sudah online. Bagaimana ya terobosan untuk kemudahannya? Ya boleh nih Pak Leo Iya. dijawab. Nah, memang kebetulan kita juga bukan lembaga yang bisa mengurus semuanya ya. Jadi kalau PIRT itu ranahnya orang lain nih sebetulnya gitu ya. Cuman memang kita terus memikirkan apa ya, komplikasi-komplikasi yang dihadapi oleh UMKM, dan perlahan-perlahan kita coba membuat program gitu ya yang bisa membantu itu. PIRT itu sebetulnya adanya di level Pemda gitu ya. Jadi bahkan bukan di nasional gitu, karena ini di pemerintah daerahnya kalau PIRT. Dan bahkan di lebih kecil lagi skopnya itu di pemerintah kota gitu ya kan. Nah ini yang memang harus of course pemerintah pusat punya andil yang sangat besar dalam hal ini, tapi memang kita sosialisasinya harus lebih kuat lagi, karena banyak kerancuan. Saya paham betul banyak kerancuan yang terjadi di antara PRT dengan misalnya nanti masuk ke level yang berikutnya gitu ya. Ya ditunggu aja, kita sih mendengarkan sekali gitu, maksudnya solusi-solusi atau keluhan-keluhan yang ada. Tapi memang kita harus ya dirunut dulu lah satu persatu, apa namanya, simpul-simpulnya ini, kusutnya ini kita benahin gitu ya. Memang waktunya nggak banyak dan juga mungkin resourcesnya juga nggak cukup, tapi ya kita cobalah satu persatu yang kita coba selesaikan. Oke, Gitu. ya perlahan-lahan yang penting nanti kita bisa lihat hasilnya ya Pak, proses ya, semuanya butuh proses. Iya, semuanya berproses lah. Semuanya berproses ya. Yang penting pemerintah, Pemda juga nggak diem aja pastinya ya Pak ya. Pasti ada solusi-solusi dan inisiatif-inisiatif yang dilakukan juga. Oke, ini untuk selanjutnya pertanyaannya untuk Mas Gali dari Mbak Cindy. Mas Gali, apakah USP boleh berganti-ganti? Kapan ya kita boleh ganti USP pada produk kita? Takutnya orang malah nggak aware dengan produk kita kalau malah berganti-ganti USP. Nah, gimana Mas Gali? Karena tadi beberapa kali ini sudah mention tentang unique selling point. Ya, tentu USP ini harus dipikirkan secara baik-baik gitu ya. Jangan apa ya? Jangan terlalu mudah juga mengklaim bahwa itu adalah USP dari produk kita gitu ya. USP ini harus berdasarkan experience yang yang dirasakan oleh pembeli ketika mereka membeli. Gitu. Maka USP ini sesimpel misalkan, servisnya bagus gitu ya, experience ketika mereka berkunjung ke toko kita atau ke tempat kita gitu ya, itu ada suatu kehangatan yang diberikan. Ini juga bisa menjadi USP gitu ya. Jadi jangan bingung-bingung nyari USP yang kira-kira apa gitu. Dan jangan juga terlalu mudah, misalkan USP yang terlalu mudah, harga kita murah nih dibandingkan dengan kompetitor, kita kemudian klaim jadi USP. Ini belum tentu juga menjadi USP gitu ya.
bisa saja nanti ketika ada orang lain yang menjual dengan harga jauh lebih murah gitu ya, ini sudah bukan menjadi USP lagi. Maka USP itu bisa ditemukan dengan sederhana dan dari experience ketika orang atau konsumen kita beli gitu. Jadi bisa sambil kita pikirin, tapi kita juga harus memperhatikan konsumen kita gitu ya. Maka customer relationship di sini menjadi poin kunci gitu ya untuk mendapatkan USP. Karena USP ini harus berdasarkan pengalaman ketika konsumen membeli. Yang baru kita buat itu mungkin masih berbentuk asumsi. Nah, asumsi ini harus divalidasi betul atau tidak gitu. Misalkan let's say kita punya USP signature taste. Signature taste ini kan dari sisi kita, oh kita optimis nih punya produk yang enak misalkan ya. Tapi enak itu bukan menurut kita gitu, tapi harus sesuai dengan segmentasi pasar yang akan kita garap. Makanya USP ini berkaitan sekali dengan siapa audiensnya dan bagaimana ketika mereka membeli. Itu mungkin, Mbak. Berarti berkaitan sama who and how-nya ya, unique selling point ini, Mas Gali. Oke, ini kita kembali lagi ada pertanyaannya untuk Pak Leo. Oke, oh ini pertanyaannya berat sekali Pak kayaknya. Berat ya? Dari Mas Alfian Ramadhani. Oh yang buat saya sih mungkin berat ya. Ini cuman serius maksudnya, serius ya bukan berat. Kayaknya serius sekali. Bagaimana caranya memanfaatkan fasilitas Labs Mesco untuk menerbitkan sertifikat COA parameternya nilai gizi dan apakah berbayar? Nah, Pak Leo. Nah, untuk saya pertanyaan ini serius sekali nih, Pak. Oke. Ini semoga saya nggak kelihatan nggak ngerti apa yang diomongin gitu ya. Oh, pasti Karena ngerti saya kan terus bukan kalau Pak Leo. expert di semuanya ya. Ya, Okay. tapi certificate of origin ini COA-nya ini apa namanya? Memang kita nggak menerbitkan itu, gitu kan. Jadi fasilitas yang dimaksud mungkin yang Sky Eats ya, yang Cloud Kitchen-nya itu ya. Jadi nanti kan di level pertama, level pertama itu kita akan hadirkan semacam fulfillment center-nya lah dan sedikit kayak food court gitu ya. Di level kedua itu ada production facility yang nantinya UMKM itu maklun di tempat itu. Jadi dikerjakan oleh timnya Sky Eats gitu kan. Mereka membayar dan formulanya diberikan. Jadi kalau untuk menggunakan lab itu nanti adanya di level 3. Ini pun bukan lab, tapi adalah sebuah kitchen facility yang boleh disewa dalam masa tertentu oleh si UMKM. Nantinya hasil daripada research development atau mungkin produksinya mereka itu ingin di-retort itu turun ke bawah ke level 2 gitu ya kan. Sehingga tapi fasilitas ini kan semuanya sudah BPOM certified gitu ya. Artinya paling tidak dari segi HACCP gitu ya. Untuk facility-nya itu sudah tercover. Kalian harus membangun fasilitas sendiri seperti yang dilakukan Mas Gali dengan Kilafood. Dia bangun sendiri kan? Dia bangun sendiri, dan BPOM itu harus datang ke fasilitas dia, harus mereview. Saya yakin juga itu prosesnya painful karena ada revisi berapa kali dan lain sebagainya. Betul nggak Mas Gali? Ya kan? Dan ini nggak semua orang ini bisa melakukan, dan ini prosesnya sangat-sangat panjang dan exhausting banget lah ya. Gitu kan. Nah, oleh karena itu kita hadirkan tempat ini, melelahkan ini. Ini kita hadirkan tempat ini agar proses yang melelahkan itu bisa kita potong gitu kan. Untuk siapa? Untuk kalian, untuk UMKM ini. Jadi sekali lagi kita tidak menyelesaikan semua masalah, tapi kita paling tidak menghadirkan beberapa solusi yang sudah bisa membawa kalian lebih dekat dengan tujuan akhirnya lah gitu. Jadi untuk pertanyaan yang tadi ya, nanti kalau sudah jadi dicoba aja gitu tempatnya gitu ya. Jadinya tahun berapa begitu, Pak rencananya tadi Pak? Saya nggak mau lebih dari tahun ini, jadi mesti harus buka tahun ini intinya. Oke, berarti sebentar lagi dong. Ini aja udah Agustus. Oke, kita tunggu ya kawan baju semuanya.
Oke, nah balik lagi nih kalau misalnya ada tantangan pasti ada peluangnya. Tapi saya penasaran, boleh ya Pak satu pertanyaan lagi buat Pak Leo. Konsep cloud kitchen ini tuh sebenarnya populernya tuh sejak tahun berapa ya Pak? Karena saya juga beberapa kali melihat gitu ya, sudah ada beberapa yang menerapkan cloud kitchen seperti ini. Ya, sebetulnya kita bukan cloud kitchen seperti yang dianggapan masyarakat sebanyaknya ya. Jadi Iya. ada juga cloud kitchen yang memang dia hanya menyediakan fasilitas untuk istilahnya ghost kitchen gitu ya. Ghost kitchen untuk para pemain yang ingin fulfillment-nya itu menyebar di titik-titik yang lebih banyak. Kita bukan itu. Kita lebih ke sebetulnya nama ya mungkin karena belum ada namanya istilah baru gitu ya. Ya jadi kita masih pakai cloud kitchen gitu kan. Kita masih pakai istilah-istilah seperti itu, tapi sebetulnya kita lebih ke rumah produksi sih sebetulnya ya. Rumah produksi ya. yang tentunya juga bisa menghadirkan solusi untuk sampai ke logistik. Karena nanti kalau produknya sudah package seperti produknya Mas Kila Gali, Food tadi iya. gitu kan dari UMKM ini sudah Mas Gali ini udah cakep begitu kan, nanti masuk ke fulfillment center kita. Nah, tapi sayangnya kayak Mas Gali kalau cuma 7 hari nggak bisa tuh masuk ke fulfillment center kita. Karena ya kalau kita misalnya mau ngirim ke Papua aja mungkin butuh lebih dari 7 hari ya Mas Gali ya, gitu kan, nyampe ke sananya gitu misalnya. Ya udah keburu basi. Nah makanya kenapa retort ini jadi penting, karena dia bisa tahan paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun gitu kan untuk ini baru bisa masuk ke dalam toko kelontong dan lain sebagainya. Seperti Oke, itu. rumah produksi ya. Kita tunggu yang mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah bisa kita saksikan dan pergunakan bersama-sama ya, Pak Leo. Amin. Ya. Amin. Oke, ini pertanyaan selanjutnya untuk Mas Gali dari Mas Sulaiman. Ini masih berkaitan sama USP nih, Mas Gali. Katanya untuk toko kelontong kira-kira untuk narik USP dan targeting kita gimana ya Pak? Karena saya masih bingung dan gak nemu-nemu USP-nya. Ya mungkin karena toko kelontong ini kan sepertinya di mata masyarakat awam sama aja mungkin ya Mas Gali. Jadi gimana nih USP dari toko kelontong sendiri? Ya itu tadi ya seperti yang saya bilang gitu ya. Jadi USP ini harus berdasarkan experience buying gitu ya. Dan pastikan mereka ketika membeli itu dalam kondisi puas. Bisa saja dari sisi apa ya? Dari sisi kelengkapan produk misalkan yaitu menjadi USP. Dan harus diketahui juga segmentasi marketnya gitu ya. Ketika kita bicara toko kelontong berarti ada segmentasi atau target market di area-area tersebut. Let's say di perumahan misalkan di komplek ya. USP-nya bisa punya program membership untuk orang-orang yang ada di di komplek tersebut. Saya sampai hari ini gitu ya di depan komplek itu ada ruko jual tahu kelontong. Ketika mereka bayar di kasir itu cukup menyebutkan nama dan nomor rumah, itu kita langsung dapat diskon potongan langsung. Walaupun nggak terlalu besar ya, range-nya 2-3%. Tapi ini menjadi satu USP gitu kan. Akhirnya ada keberpihakan. Oh, ini ketika kita beli ke toko kelontong di depan komplek gitu ya, dibandingkan misalkan let's say ke Indomart gitu ya, yang ada di seberang jalan gitu ya, ini lebih punya USP di sini nih karena tadi gitu ya, experience ketika kita membeli dari sisi kelengkapannya juga tidak kalah dengan yang ada di sana. Kemudian layoutnya, raknya juga bersih gitu ya, rapi gitu ya penataannya, dan ketika di kasir gitu ya, kita dilayani dengan sangat-sangat baik. Nah ini juga bisa menjadi USP. Jadi harus dianalisis dulu gitu ya, siapa target marketnya, dan pasti yang penting sih memastikan servis dan kualitas kita ini memuaskan untuk konsumen. Iya betul, berarti Isi USP poin ini ya. ya tidak hanya berpatok terhadap produk-produknya aja ya Mas Gali, tetapi mungkin servisnya, experience-nya, dan kreativitas juga diperlukan sekali berarti ini. Gimana caranya kita harus bisa sekreatif mungkin untuk menaikkan nilai USP dari produk yang kita punya ataupun toko kelontong tadi ya. Oke, ini masih pertanyaannya untuk Mas Gali dari Mbak Stevi Anata. Wah Mas, ini pertanyaannya
Rasanya ini pertanyaan yang cukup menarik buat saya karena katanya gimana cara menghadapi komentar negatif nih Mas terhadap UMKM yang kita miliki. Netizen gitu loh Mas, kalau misalnya komentar kayak wah Kilafood nih gimana sih nggak enak ataupun dan lain-lain gitu. Nah itu gimana tuh Mas? Karena terkadang mungkin banyak para pelaku usaha yang menghadapi komentar negatif itu justru jadi down ya dan jadi nggak punya semangat lagi untuk meneruskan usaha mereka. Sampai hari ini kita masih terus adjustment resep ya Mbak ya. Jadi resep yang udah menurut kita banyak rating positifnya dan juga menurut kita sudah enak. Tapi ketika ada satu konsumen yang kecewa gitu ya, baik dari sisi kualitas ataupun rasa, itu kita tidak juga tutup mata tutup telinga gitu ya. Kita pasti akan menganalisis gitu ya, apakah benar rasa yang sudah kita punya ini ada masalah dari sisi aromanya misalkan ya, karena beberapa orang misalkan tidak suka dengan aroma kencur misalkan. Nah kita analisis gitu ya. Nah, sampai akhirnya kita ada adjustment juga gitu ya. Kita analisis tuh kita coba akhirnya trial ke beberapa orang yang memang suka aroma kencur dan yang tidak gitu ya. Nah kita akhirnya ngambil tengah-tengahnya sehingga bisa masuk ke keduanya. Gitu ya. Jadi kita juga tidak langsung tutup mata tutup telinga terhadap komentar-komentar negatif gitu ya. Karena beda ya, ada komentar negatif yang ini tuh sebagai kritik, tapi ada juga yang julid ada gitu ya. Dan kita bisa bedain itu gitu ya. Nah kalau yang untuk komentar-komentar negatif ini sebagai kritik ya kita akan terima, kita akan tampung dan sebisa mungkin kita akan improve sih gitu. Oke, biarkan ya komentarnya negatif tapi hasilnya yang penting positif ya. Gimana caranya kritikan-kritikan itu menghasilkan inovasi-inovasi untuk produk dari Kilafood sendiri. Oke, ini pertanyaan selanjutnya untuk Pak Leo dari Mas Andi Nurdika. Pak Leo, ini pertanyaannya, ada nggak komunitas atau buying agent atau lembaga yang mengarahkan kita sebagai UMKM untuk go ekspor nih? Wah, kayaknya udah di pasar lokal kayaknya merasa udah oke banget nih. Jadi pengen go international, go global gitu. Hebat ya. Sekali pertanyaannya nih. Nah, ya misalnya yang ngerti buying agent aja jarang loh. Oke ya. Oh, berarti serius-serius semua nih Pak yang nonton ini ya. Nah, misalnya katanya lembaga ini mengumpulkan beberapa produk UMKM yang sudah dikurasi. Nah, gimana tuh Pak Leo nih pertanyaannya nih? Ya. Oke. Jujur itu mimpi saya. Itu mimpi saya untuk Smesco gitu kan. Bahwa Smesco bisa menjadi agregator yang nantinya bisa mengkurasi, sebelum kurasi bahkan kita membina gitu kan. Sampai kemudian mengkurasi dan akhirnya bisa mengagregasi untuk membawa teman-teman ini menuju ekspor. Dan itulah yang kita sedang diskusikan bersama BNI Ekspora sebetulnya. Karena Ekspora itu artinya ekspor dan diaspora. Jadi programnya karena BNI adalah satu-satunya himbara yang memiliki cabang di luar negeri. Dan memang ini udah penugasan gitu kan, bahwa BNI ini dikasih tugas oleh Pak Erick Thohir untuk fokus di ekspor. Yang lainnya fokus di tempat lain gitu kan. Nah, tapi memang sayangnya kita bukan lembaga yang bisa langsung melakukan agregasinya tersebut. Karena kita tidak memiliki izin ekspor impor. Oleh karena itu nanti kita akan bekerja sama lah dengan trading house gitu ya. Kalau tahu nama-nama besar gitu ya, seperti misalnya Li Fung gitu ya, yang basisnya di Hong Kong, itu adalah sebuah trading company yang besar sekali dan mereka juga sudah beli dari Indonesia sejak puluhan tahun gitu ya. Nah ini yang company-company seperti ini yang nantinya kita akan ajak kerjasama untuk bisa membawa teman-teman kita, terutama karena trading company ini mereka pegang buyer-nya. Itu yang penting sih sebetulnya. Kita pegang supply, tapi kalau nggak punya buyer, ya nggak kemana-mana gitu kan. Kenapa mereka besar? Because they have relationship yang sudah lama dan established itu sudah sangat lama dengan buyer-buyer besar sekali di mancanegara. Nah seperti itu sih. Jadi doain aja, semoga niat baik kita ini juga bisa tercapai. Amin. Semoga hasil kolaborasinya ini membantu para UMKM bukan cuma memenangkan pasar lokal tapi juga pasar global ya Pak Leo.
Nah ini karena kita ngomongin soal go Iya, ekspor, aku mau tanya Mas Gali lagi karena tadi juga salah satu visinya mengangkat makanan tradisional, go nasional dan juga internasional. Nah kalau dari Mas Gali sendiri pengalamannya gimana nih untuk bisa berinovasi agar produk dari Kilafood ini bisa go ekspor ataupun go global? Ya itu tadi ya, pertama dari sisi sertifikasinya dulu nih yang harus kita benahi. BPOM itu wajib gitu kan, harus ada. Kemudian dari sisi daya tahan juga ini menjadi poin penting gitu ya untuk ekspor. Karena untuk ekspor kita juga beberapa agregator ada yang nawari juga gitu ya. Oke. Dan dari Shopee juga itu ada program Shopee ekspor juga gitu ya. Cuman belum kita ambil karena kita merasa dari sisi daya tahan produk kita ini masih belum mumpuni untuk ekspor. Gitu. Paling untuk sekarang ini produk-produk kita yang udah sampai ke luar negeri itu di belasan negara gitu ya. Itu biasanya just tip sih Mbak. Ada Oke, orang just tip yang ya. ada temennya yang lagi pulang ke Indonesia yang misalkan dia ada kuliah atau kerja di negara tersebut, pas Terus pulang pingin, tuh oke. bawa satu koper gitu ya. Aduh ngidam Kemudian seblak ya, nih gitu. ya betul. Iya, Kayak aduh pengen semalam, ngidam seblak. kayak semalam kita juga baru baru ngirim ke Saudi gitu karena ada Oh teman wow. saya yang tinggal di sana gitu ya, yang stay di sana ya kangen masakan Indonesia gitu. Jadi memang Iya. potensi ekspor juga ini adalah satu potensi tersendiri gitu ya, walaupun ya di Indonesia jauh lebih besar gitu ya, tapi ekspor ini juga karena WNI kita yang ada di luar negeri juga sangat sangat banyak jumlahnya. Jadi ini menjadi satu potensi tersendiri yang tidak bisa dikesampingkan. Oke, langkah Kan yang harus awalnya ya. diperkuat itu dari sisi produknya dulu sih. Oke. Oh, Oke, ya saya jadi fundamental. tiba-tiba jadi pengen seblak juga. Pak Leo gimana? Habis ini kita pesan Kilafood nih, Pak. Langsung minta boleh, sama boleh, Mas boleh, Gali. boleh, boleh. Mas Gali nanti kita minta ya berdua, Mas, untuk cobain. Boleh. Oke, ini pertanyaannya apa? Oh, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk Pak Leo dan juga Ya, Mas Gali dari Mas Runggu Siregar. Apa upaya dan usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan omset kita di marketplace? Dalam arti bagaimana sih menjaring konsumen agar lebih banyak berkunjung ke toko kita, lalu mereka tertarik membeli produk kita? Dari Pak Leo dulu deh, kalau gitu. boleh. Silakan, Pak. Em, Memang banyak cara ya, tapi yang paling efektif kan sebetulnya biar gimana pun kita fokus di produk ya. Kalau saya firm believer, saya adalah orang yang percaya produk yang baik itu bisa bicara sendiri Oke. gitu kan. Kalau memang ternyata level di mana dia bisa bicara sendiri, artinya kan perlu produk development Oke. gitu kan. Tapi di luar itu, seandainya produknya sudah bagus tapi masih belum terekspos, apalagi di marketplace, mencari exposure itu menurut saya juga bisa di ranah lain, nggak harus hanya di digital, ranah digital gitu ya. Saya percaya aktivasi kecil tapi bisa berbuah menjadi sebuah news value yang akhirnya menjadi viral, itu juga masih bisa dilakukan secara offline gitu kan. Tapi memang harus dirancang sedemikian rupa sehingga nantinya bisa connect lah gitu. Karena kan banyak sekali orang-orang yang butuh konten juga gitu ya, paham ya gitu ya. Jadi sebetulnya kita ini Betul. harus mengerti psikologi daripada calon konsumen kita atau misalnya orang yang memang dekat dengan konsumen kita gitu. Misalnya ya kalau zaman sekarang namanya influencer ya oke lah gitu, tapi sebetulnya media gitu maupun tradisional itu masih punya peran yang luar biasa. Tinggal bagaimana cara kita orkestrasi dan moderasinya gitu. Dengan effort yang sebetulnya saat ini minim capital pun bisa sebetulnya menurut saya gitu kan, karena banyak sekali elemen-elemen yang kita bisa gunakan tanpa harus bayar kok gitu kan. Itu sih yang saya selalu, memang ini nggak bisa ada formula khusus gitu ya. Betul. Eh, Kecuali pertanyaannya juga spesifik di industri mana gitu kan, target Iya. marketnya siapa, mungkin saya bisa jawab. Tapi kalau misalnya general seperti itu ya jawabannya kurang lebih seperti itulah. Begitu. Iya.
Betul, karena beda industri mungkin beda penerapan juga ya Pak ya untuk Pasti, bagaimana caranya kita pasti, untuk pasti. menggait konsumen, target audiens seperti apa itu juga pasti berpengaruh terhadap penjualan juga tuh. Oke, kalau misalnya dari Iya, sisi Mas Gali gimana? Karena spesifik nih di industri F&B. Tadi kan kalau Pak Leo menjawab secara general, kalau misalnya Mas Gali ini secara spesifik di F&B-nya seperti apa Mas? Kalau boleh menambahkan. Ya. Kalau dari pengalaman yang saya bertahun-tahun ini berkecimpung di marketplace gitu ya, dari sisi teknisnya mungkin yang pertama sekali gitu ya yang harus dilakukan oleh teman-teman ini adalah ini dengan catatan kalau produknya sudah worth to buy gitu ya, udah enak yang tadi Pak Leo bilang karena ini modalnya gitu ya. Jangan sampai kita jor-joran gitu ya, buka marketplace, kemudian aktivasi di sana, tapi dari sisi fundamentalnya produknya sendiri ini masih belum layak jual dalam tanda kutip gitu ya. Masih banyak PR lah gitu. Ini juga bisa saja booming, bisa saja viral, tapi ketika mereka beli, experience-nya jelek, akhirnya bisnisnya gugur dengan sendirinya. Maka ini produk ini adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan. Let's say kita anggapannya produk ini udah fit dengan market lah ya gitu ya. Nah yang biasa kita aktifkan itu pertama pastikan halaman tokonya itu semenarik mungkin. Ya. Nah, gimana cara bikin toko yang menarik? Kalian bisa benchmarking gitu ya. Salah satunya boleh buka tokonya Kilaput gitu ya. Benchmark dari sana, kemudian selengkap mungkin dari sisi deskripsi, kemudian profil dari si foto-foto produknya gitu ya. Dan seinformatif mungkin. Lalu kemudian setelah tokonya itu rapi, baru mulai ke aktivasi. Aktivasi-aktivasi yang bisa dilakukan pertama ya join campaign gitu. Banyak campaign yang paid campaign yang berbayar ada, yang gratis juga ada. Nah ini teman-teman reseller center silakan join campaign-campaign yang gratis dan kalian juga bisa nge-create campaign sendiri di sana gitu. Dan jangan lupa campaign puncak itu ditempelkan di purchase power yang lagi tinggi. Biasanya kalau di marketplace itu di double date atau di akhir bulan atau di event-event khusus kayak misalkan Agustusan kemarin. Nah, tempelkan si campaign-campaign itu di momentum-momentum tersebut. Kayak Agustusan misalkan ada produk 17.000 atau diskon 17% atau diskon 45% dan seterusnya gitu ya. Nanti kalian bikin campaign spesial HUT kemerdekaan RI, tapi jangan di tanggal 17 aja, 17 sampai 30 misalkan. Atau misalkan campaign di 99 nanti nih, dari sekarang udah dinyalain Road to 99. Nah, ada pre-campaign yang juga dijalanin di sana. Dan memanfaatkan fitur-fitur berbayarnya juga, contoh Shopee Ads gitu ya. Kalau saya tuh sekarang yang lebih expert lagi pakai namanya Sipas gitu ya. Sipas ini di mana Facebook ini buat informasi tambahan gitu ya, kerjasama sama marketplace, ada Shopee, Tokopedia sama Lazada yang sudah punya Sipas gitu ya, collaborative ads. Di mana Facebook ini memberikan si marketplace ini memberikan permission ke Facebook untuk menggarap pengguna-penggunanya. Jadi database-nya itu kayak bisa digarap sama Facebook. Kita ngiklannya di Facebook, tapi yang kita garap itu segmentasi orang-orang yang di marketplace. Bisa misalkan Facebook tolong dong direct lagi atau misalkan arahin lagi iklan kita ini ke orang-orang yang udah beli dalam 6 bulan terakhir di Shopee, itu bisa. Atau yang minimal profil visit 1 bulan terakhir, itu bisa. Nah ini yang bisa dilakukan. Banyak hal sih, kalau kita bicara teknis, yang sekarang saya lakukan juga mungkin puluhan strategi di marketplace itu terus kita jalankan gitu ya, terus kita update juga gitu ya perkembangannya, apa fitur-fitur baru dari mereka yang kemudian bisa kita optimalkan, exposure apa yang bisa kita optimalkan di sana, itu yang kita lakukan. Jadi kalau bicara teknis kayaknya tidak cukup
dijawab oleh satu pertanyaan nih, Mbak. Iya, iya. Iya betul, tapi yang penting yang jelas adalah kemampuan untuk mencari tahu ya. Karena itu juga penting tuh, karena kalau misalnya tadi balik lagi, kalau kitanya nggak mau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Leo tadi ya akan susah gitu. Apalagi sekarang banyak sekali tuh fitur-fitur kalau aku lihat ya di marketplace, baik itu untuk seller, untuk buyer, yang terkadang kita nggak paham nih ini untuk apa ya, untuk apa. Dan itu juga kan kemampuan mencari tahu itu sangat penting sekali tuh untuk para seller. Oke, terakhir ini sebagai closing statement, silakan dari Mas Gali terlebih dahulu, apa yang ingin disampaikan oleh kawan maju semua biar bisa tetap semangat, biar juga mungkin nanti bisa mengikuti jejak-jejak nih dari Mas Gali sendiri untuk membangun Kilafut sampai dengan tahun 2022 ini. Ya, kalau dari saya ya untuk teman-teman MKM Indonesia, yang penting sih dari kitanya ya, dari sisi si foundernya atau si ownernya. Jangan sampai ownernya sendiri ini kita yang kehilangan motivasi dan kehilangan semangat. Produk yang kita create, yang kita bangun bisa mengalami jatuh bangun gitu ya, brand juga bisa jadi jatuh bangun. Tapi modal terpenting adalah bagaimana dari sisi si foundernya. Ketika foundernya punya energi yang positif, punya motivasi yang kuat, disertai dengan keinginan untuk belajar dan beradaptasi juga yang kuat gitu ya. Ya salah satunya mungkin dengan ikut-ikut seminar juga gitu ya, cari informasi-informasi di medsos ataupun internet gitu. Ya selama itu ada harapan untuk berkembang, untuk bisa menjadi pengusaha sukses, buat teman-teman peluangnya masih terbuka lebar. Itu aja sih kalau dari saya, Mbak. Oke, kalau dari Pak Leo, silakan Pak Leo apa yang ingin disampaikan kepada Ya, kawan maju bagus ya semua. tadi ya. Statementnya Mas Gali. Ya, memang semuanya itu betul, itu tergantung diri kita sendiri gitu kan. Yang bisa merubah nasib dan segala macam itu sebetulnya kita gitu kan. Dan untuk UMKM di seluruh Indonesia, terutama karena landscape-nya banyak yang di mikro dan ultra mikro, dan itu sudah melampaui dari 99% landscape-nya yang di level itu, bergabunglah dalam satu ekosistem. Pesan saya juga sangat-sangat konsisten dengan pesan Tri bahwa kalau mau maju ya harus bareng, gitu kan? Karena di level itu sulit kalau misalnya kita mau maju sendiri-sendiri, karena ada, kalau di istilah bisnisnya itu ada skala ekonomi yang sulit dicapai kalau ketika kita sendiri-sendiri. Tapi skala ekonomi itu bisa dicapai kita bareng-bareng, kemudian dinikmati bersama lagi. Jadi penting untuk kita bisa melakukan itu untuk teman-teman yang ingin naik kelas. Mungkin dari saya itu aja. Semangat terus dan tentunya menghadapi tahun depan yang kelihatannya positif, tapi juga banyak tantangan ya, dengan adanya tantangan global. Ini jangan lengah gitu ya, karena ya kita nggak pernah tahu sih, hidup ini kan tidak menentu ya. Jadi ya semangat terus, keep yourself agile juga gitu ya. Apa tuh bahasa Indonesianya tuh? Gak apa-apa, kata agile itu sekarang tuh lagi populer sekali. Biarin aja jadi Udah ya? seperti itu. Udah masuk ke KLBI. Udah. Oke, tapi aku setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Leo, karena aku juga ada satu istilah Pak, atau satu kalimat yang pernah aku dengar, katanya kalau ingin jalannya cepat, silahkan jalan sendiri, kalau ingin jalannya panjang, silahkan jalan ramai-ramai, dan kolaborasi menjadi kunci. Terima kasih banyak Pak Leo dan Mas Gali yang sudah berkenan untuk menyapa kawan maju semua yang tidak pelit ilmu, yang memberikan banyak sekali informasi kepada kawan maju semua. Tadi sudah kita dengar bersama-sama juga ya langkah-langkah strategis dan juga langkah-langkah yang mudah-mudahan aplikatif yang sudah disampaikan oleh Mas Gali. Mudah-mudahan dari sini kawan maju nanti bisa juga untuk menirukan gitu ya, atau juga bisa menginspirasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Mas Gali ataupun Pak Leo juga. Dan tadi juga kita sudah mendengar ya banyak sekali inisiatif yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Pak Leo bersama Smesco Indonesia. Kita doakan bahwa sebelum akhir tahun ini kita sudah bisa melihat Cloud Kitchen-nya dan juga mimpinya Pak Leo untuk membantu UMKM go ekspor. Amin. Oke, Mas Gali dan Pak Leo sehat-sehat selalu. Jangan lupa juga untuk terus menebarkan kebaikan dan membantu para UMKM juga di sekitar untuk bisa bangkit, maju dan juga berkembang. Boleh say bye-bye untuk kawan maju semua, Pak Leo dan Mas Gali. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Masih.
Ya, makasih Mbak. Oke, wah kawan maju tidak terasa kita sudah bersama-sama dan gimana seperti apa yang udah aku sampaikan bahwa hari Kamis ini pasti akan produktif dan sesi kali ini seru sekali. Tadi kita sudah mendengarkan ya banyak sekali hal dari dua orang, dari dua pemateri dengan dua latar belakang yang berbeda dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang seluas-luasnya untuk kawan maju yang sedang mendengarkan. Nah sekarang aku akan mengumumkan pertanyaan terbaik dan nomor 1, selamat kepada Mas Andi Nurdika. Dan nomor 2 atas nama Mas Sulaiman dan nomor 3 Mas Runggu Siregar. Dan 3 nama yang sudah aku sebutkan ini berhak mendapatkan ionizer sesuai janjiku tadi di awal acara bahwa 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan ionizer. Tapi pertanyaan kalian sangat menarik, keren-keren banget, luar biasa. Jadi terima kasih banyak untuk antusias dari kawan maju semua. Mohon maaf sekali kalau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, yang belum bisa aku tujukan langsung tadi kepada para narasumber di hari ini karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan hari ini membawa kesan yang baik untuk teman-teman semuanya dan juga membawa banyak manfaat tadi dari informasi-informasi yang sudah disampaikan ini. Jangan lupa untuk diaplikasikan ya. Tapi kita juga bisa lanjutin nanti diskusi seputar topik-topik menarik mengenai strategi membangun bisnis yang maju dan makmur di WhatsApp grupnya UMKM untuk Indonesia. Jadi jangan lupa ini ada WA group, nanti kita bisa kenalan, kita bisa diskusi sekali lagi ya, kita bisa membahas isu-isu yang menarik juga nih. Nah nanti akan ada undangan yang dikirimkan ke kawan maju semua untuk masuk ke dalam grup WhatsApp grup UMKM untuk Indonesia. Dan di sana kita semua akan saling sekali lagi membahas topik-topik menarik seputar gimana sih sebetulnya cara membangun usaha maju dan juga makmur. Silahkan nanti kalau misalnya ada kesempatan mau berkolaborasi, monggo. Tapi pastikan untuk bergabung terlebih dahulu ya, jangan sampai enggak. Dan kita juga ada informasi yang mau aku kasih tahu lagi buat kawan maju semua bahwa masih ada satu webinar lagi di minggu ini yang bisa kawan maju ikuti. Nah besok dicatat, ini sama ya jamnya, jam 9 sampai dengan jam 11 yaitu di tanggal 26 Agustus 2022. Dan besok ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik yaitu tentang strategi pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan penjualan. Dan besok ini akan hadir bersama kita semua yaitu Mbak Nita Kartikasari, yaitu Kepala Komite Tetap Kadin Indonesia dan founder dari Kaya.id. Dan juga nanti akan hadir bersama kita semua yaitu Mas Eno Bening selaku Social Media Strategist. Jadi buat kawan maju yang ingin menggencarkan penjualannya di media sosial, dan gimana sih caranya ya Suci untuk membuat konten menarik, dan gimana caranya untuk meningkatkan followers konsumen baik itu di Instagram, TikTok, dan lainnya, jangan ketinggalan sesi ini. Jadi sekali lagi sesinya akan dimulai pukul 9 sampai dengan pukul 11. Silahkan langsung daftar di bit.ly/UMKM untuk Indonesia 18. Jangan lupa caps lock semua, bit.ly/UMKM untuk Indonesia 18. Nah ini ada informasi yang gak kalah penting untuk kawan maju semua, bahwa untuk yang sudah mendaftar di sesi webinar UMKM untuk Indonesia, link Zoom-nya akan dikirimkan melalui WhatsApp dan juga email yang didaftarkan. Jadi silahkan mohon secara berkala dan secara aktif melakukan pengecekan ke WA-nya masing-masing dan juga emailnya, jangan sampai salah nomor dan juga salah nama di emailnya ya. Dan juga jangan lupa untuk mengisi formulir survei. Nah ini formulir surveinya silahkan dicari di kolom chat yang nanti juga sudah dikirimkan. Kawan maju silahkan mengisi formulir survei karena nanti akan mendapatkan e-sertifikat jika mengisi dengan baik dan benar. E-sertifikat dan tentunya materi presentasi, ini pasti banyak yang nanya ya soal materi presentasi. Ini tenang aja, nanti akan dikirimkan oleh panitia melalui WhatsApp ataupun email. Dan sekali lagi, ini juga informasi bahwa akan ada undangan untuk kawan maju semua untuk masuk ke dalam WhatsApp grup UMKM untuk Indonesia. Nanti di sana semua sekali lagi kita bisa berkenalan, bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi. Ini juga menjadi hal yang menarik dan juga bisa membahas topik-topik menarik seputar cara membangun usaha maju dan makmur. Pastikan untuk bergabung di WhatsApp grup UMKM untuk Indonesia ya. Dan silakan kalau misalnya kawan maju ingin menggali informasi lebih lanjut nih mengenai UMKM untuk Indonesia, silakan langsung mengunjungi ke umkm-untuk-indonesia.setc.id, UMKM untuk Indonesia.setc.id. Oke, teman-teman,
Besok kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan jangan bosan. Tapi aku yakin besok juga kita akan produktif seperti hari ini. Dan aku Suci Patia, atas nama UMKM untuk Indonesia, mohon maaf jika selama memandu acara ini banyak hal-hal yang kurang berkenan. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa membawa manfaat seluas-luasnya. Dan hari ini menjadi Kamis yang berkesan untuk kawan maju semua. Sampai jumpa, semangat maju dan makmur untuk UMKM untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.